Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya hidup ini untuk apa? Kita bangun pagi, bekerja, berjuang, lelah, lalu tidur kembali, dan esok hari semuanya terulang. Ada kalanya kita merasa seperti berlari tanpa tahu arah. Kita mengejar banyak hal, tetapi di tengah semua itu hati justru terasa kosong. Jika pertanyaan ini pernah terlintas di benak Anda, berarti hati Anda sedang mencari makna yang lebih dalam. Dan Al-Quran memiliki jawaban yang sangat indah untuk itu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa sahabat semua. Anda menyimak dari mana hari ini? Dari Aceh, Medan, Padang, Palembang, Lampung, Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, atau Bali? Atau dari luar negeri seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Hong Kong, Timur Tengah, atau negara lainnya? Silakan tuliskan asal daerah Anda di kolom komentar. Meski kita berjauhan, kita dipertemukan oleh satu pertanyaan yang sama. Apa sebenarnya tujuan hidup yang Allah kehendaki untuk kita? Sahabat, banyak orang hidup bertahun-tahun tanpa pernah benar-benar memahami mengapa ia ada di dunia. Ada yang hidup hanya untuk bekerja, ada yang hanya untuk keluarga, ada yang hanya untuk mengejar kenyamanan. Semua itu tidak salah, tetapi belum cukup. Karena tanpa tujuan yang jelas dari Allah, hidup bisa terasa hampa. Al-Quran tidak pernah membiarkan manusia hidup tanpa arah. Di dalamnya, Allah menjelaskan dengan sangat jelas mengapa kita diciptakan dan kemana kita akan kembali. Seringkali kesedihan, kebingungan, dan kegelisahan muncul bukan karena hidup terlalu sulit, tetapi karena kita lupa tujuan. Kita tersesat bukan karena jalannya gelap, tetapi karena kita lupa kemana harus melangkah. Ketika tujuan hidup kabur, masalah kecil terasa besar. Namun ketika tujuan hidup jelas, masalah besar pun terasa bisa dihadapi. Al-Quran datang bukan hanya sebagai kitab bacaan, tetapi sebagai peta hidup yang menunjukkan arah. Ada kisah tentang seorang lelaki yang merasa hidupnya tidak berarti meski ia memiliki banyak hal. Suatu hari ia mulai membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Ia berkata, "Aku baru sadar, aku bukan hidup untuk dunia ini. Dunia ini hanya tempat aku menjalankan tugas." Sejak saat itu, cara ia memandang hidup berubah. Ia tidak lagi mudah kecewa, tidak lagi mudah iri, dan tidak lagi merasa kosong, karena ia tahu mengapa ia hidup. Segmen pertama ini adalah pintu untuk membuka kembali pertanyaan paling penting dalam hidup kita. Bukan sekadar, apa yang aku miliki, tetapi, untuk apa aku hidup? Dan di segmen-segmen berikutnya, kita akan membahas satu persatu 5 tujuan hidup menurut Al-Quran yang, jika kita pahami dan jalani, akan benar-benar mengubah cara kita melihat dunia dan diri kita sendiri. Sahabat yang dirahmati Allah, Al-Quran menjawab dengan sangat jelas ketika manusia bertanya tentang tujuan hidup. Allah berfirman bahwa Dia tidak menciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepadanya. Ini bukan sekadar tentang salat, puasa, atau zikir semata. Ibadah adalah seluruh hidup kita yang dijalani dengan kesadaran bahwa kita sedang mengabdi kepada Allah. Cara kita bekerja, cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, semuanya bisa menjadi ibadah jika niatnya lurus. Banyak orang merasa hidupnya hampa karena ibadah hanya dipahami sebagai ritual. Padahal ibadah adalah cara hidup. Ketika kita bangun pagi dan menafkahi keluarga dengan jujur, itu ibadah. Ketika kita menahan amarah dan memilih memaafkan, itu ibadah. Ketika kita bersabar dalam kesulitan, itu ibadah. Jika hidup dipenuhi dengan kesadaran ini, maka tidak ada satupun hari yang sia-sia. Setiap detik menjadi bernilai di sisi Allah. Sahabat, beribadah kepada Allah bukan berarti menjauh dari dunia. Justru kita hadir di dunia untuk menjalankan ibadah di tengah dunia. Kita tidak diminta meninggalkan pekerjaan, keluarga, atau cita-cita. Kita diminta meluruskan niat. Dunia tetap kita jalani, tetapi hati kita tidak lagi diperbudak olehnya. Kita bekerja bukan hanya untuk gaji, tetapi untuk keberkahan. Kita berjuang bukan hanya untuk sukses, tetapi untuk ridha Allah. Ada kisah tentang seorang pedagang yang sangat sibuk. Ia hampir tidak punya waktu untuk beribadah dengan tenang. Namun suatu hari ia mengubah niatnya. Ia berkata, "Ya Allah, aku berdagang agar aku bisa menafkahi keluarga dan membantu orang lain." Sejak saat itu,
Pekerjaannya tidak berubah, tetapi hatinya berubah. Ia merasa lebih tenang, lebih jujur, dan lebih bersyukur. Ia tidak lagi merasa kosong, karena ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah bagian dari ibadahnya. Sahabat yang baik, ketika kita memahami bahwa tujuan pertama hidup adalah beribadah, maka kita tidak lagi mudah kecewa. Kita sadar bahwa hasil bukan segalanya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani prosesnya. Ketika usaha gagal, kita tidak hancur, karena nilai ibadahnya tetap ada. Ketika orang tidak menghargai, kita tetap tenang, karena Allah yang menilai. Inilah kebebasan batin yang lahir dari tujuan hidup yang benar. Tujuan pertama ini adalah pondasi bagi semua tujuan lainnya. Tanpa ibadah, hidup mudah kehilangan arah. Namun ketika ibadah menjadi pusat, hidup menjadi lebih bermakna. Di segmen berikutnya, kita akan membahas tujuan hidup kedua menurut Al-Quran yang akan membuat kita memandang dunia dengan cara yang lebih bijak. Jika berkenan, tuliskan di komentar. Dalam aktivitas apa Anda ingin meluruskan niat agar menjadi ibadah? Sahabat yang dirahmati Allah, selain diciptakan untuk beribadah, Al-Quran juga menyebut bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah di bumi. Khalifah berarti pengelola, penjaga, dan pemakmur. Ini berarti hidup kita tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberi manfaat bagi dunia di sekitar kita. Allah mempercayakan bumi ini kepada manusia, lengkap dengan segala isinya, agar kita mengelolanya dengan adil, bijak, dan penuh tanggung jawab. Menjadi khalifah bukan berarti semua orang harus menjadi pemimpin besar. Setiap orang adalah khalifah di lingkupnya masing-masing. Seorang ayah adalah khalifah bagi keluarganya. Seorang ibu adalah khalifah bagi anak-anaknya. Seorang guru adalah khalifah bagi murid-muridnya. Bahkan seseorang yang bekerja dengan jujur di bidang apapun sedang menjalankan peran khalifahnya. Ketika kita menjaga amanah, menjaga lingkungan, dan menjaga hubungan dengan sesama, kita sedang menjalankan tugas yang Allah berikan. Sahabat, banyak orang merasa hidupnya tidak berarti karena mereka hanya memikirkan diri sendiri. Namun ketika seseorang mulai hidup untuk memberi manfaat, hidupnya terasa lebih bermakna. Al-Quran mengajarkan bahwa manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat. Ketika kita membantu orang lain, menjaga keadilan, dan mencegah kerusakan, kita sedang menghidupkan tujuan besar dari keberadaan kita di dunia ini. Ada kisah tentang seorang petani sederhana yang tidak pernah merasa dirinya istimewa. Ia hanya merawat tanahnya, menjaga tanaman, dan berbagi hasil panennya dengan tetangga. Namun di sisi Allah, ia adalah seorang khalifah yang menjalankan tugasnya dengan penuh amanah. Ia menjaga bumi, menjaga hubungan sosial, dan menjaga kejujuran. Dari kisah ini kita belajar bahwa menjadi khalifah tidak selalu terlihat besar, tetapi selalu bermakna. Sahabat yang baik, ketika kita memahami bahwa hidup ini adalah amanah, kita tidak lagi hidup sembarangan. Kita mulai bertanya, apakah yang aku lakukan hari ini merusak atau memperbaiki? Kita mulai berhati-hati dengan lisan, sikap, dan keputusan. Karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Menjadi khalifah berarti hidup dengan kesadaran bahwa setiap perbuatan kita memiliki dampak. Bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi bagi banyak orang. Tujuan kedua ini mengajarkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang memberi. Bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang menjaga. Di segmen berikutnya, kita akan membahas tujuan hidup ketiga menurut Al-Quran yang membuat kita lebih mengenal siapa diri kita sebenarnya. Sahabat yang dirahmati Allah, salah satu tujuan paling indah dari hidup ini adalah agar kita mengenal Allah. Bukan hanya tahu namanya, tetapi merasakan kehadirannya dalam setiap keadaan. Al-Quran mengajarkan bahwa semakin kita mengenal Allah, semakin tenang hati kita. Karena banyak kegelisahan lahir bukan dari kurangnya harta, tetapi dari jauhnya hati dari Sang Pencipta. Ketika hati mulai mengenal Allah, dunia tidak lagi menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan. Mengenal Allah berarti memahami sifat-sifatnya. Kita mengenalnya sebagai Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil, dan Maha Bijaksana. Saat kita percaya bahwa Allah Maha Pengasih, kita tidak mudah putus asa. Saat kita yakin Allah Maha Bijaksana, kita tidak mudah protes terhadap takdir. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita mampu menerima hidup dengan lapang, karena kita tahu siapa yang sedang mengatur semua ini.
Sahabat, cinta kepada Allah tumbuh dari pengenalan. Kita tidak bisa mencintai sesuatu yang tidak kita kenal. Karena itu, Al-Quran, zikir, dan doa adalah jalan untuk memperkenalkan Allah kepada hati kita. Ketika kita membaca ayat-ayatnya, kita sedang mendengar suaranya. Ketika kita berdoa, kita sedang berbicara kepadanya. Dan ketika kita merenung, kita sedang membuka ruang agar Allah hadir dalam kesadaran kita. Ada kisah tentang seseorang yang hidupnya penuh masalah, tetapi wajahnya selalu tenang. Ketika ditanya rahasianya, ia berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku tahu siapa yang mengatur besok." Kalimat sederhana ini menunjukkan betapa mengenal Allah membuat seseorang tidak lagi dikuasai rasa takut. Ia tidak menggantungkan harapannya pada dunia, tetapi pada Allah yang Maha Menjaga. Sahabat yang baik, ketika cinta kepada Allah tumbuh, cara kita memandang hidup berubah. Kita tidak lagi beribadah karena takut semata, tetapi karena rindu. Kita tidak lagi bersabar karena terpaksa, tetapi karena percaya. Kita tidak lagi memberi karena ingin dipuji, tetapi karena ingin Allah ridha. Inilah transformasi batin yang terjadi ketika tujuan hidup kita selaras dengan mengenal dan mencintai Allah. Tujuan ketiga ini mengajarkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang siapa yang kita kenal dan cintai. Dan tidak ada cinta yang lebih menenangkan daripada cinta kepada Allah. Di segmen berikutnya, kita akan membahas tujuan hidup keempat yang membuat kita lebih siap menghadapi dunia dan segala ujiannya. Jika berkenan, tuliskan di komentar, satu sifat Allah yang paling menenangkan hati Anda. Sahabat yang dirahmati Allah, Al-Quran menjelaskan bahwa hidup ini adalah ujian. Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Ini berarti hidup bukan tentang siapa yang paling kaya, paling terkenal, atau paling nyaman, tetapi tentang siapa yang paling jujur, paling sabar, dan paling ikhlas. Ujian bukan tanda bahwa Allah tidak sayang. Justru ujian adalah tanda bahwa Allah sedang memperhatikan dan membentuk hambanya. Setiap ujian memiliki tujuan. Ada ujian yang mengajarkan kesabaran, ada yang mengajarkan keikhlasan, ada yang mengajarkan tawakal, dan ada pula yang mengajarkan kerendahan hati. Tanpa ujian, kita mungkin tidak akan pernah tahu seberapa kuat iman kita. Tanpa kesulitan, kita mungkin tidak akan pernah benar-benar bersandar kepada Allah. Dengan ujian, Allah memurnikan niat dan membersihkan hati dari ketergantungan pada dunia. Sahabat, banyak orang merasa hidupnya gagal karena diuji. Padahal dalam pandangan Allah, orang yang diuji dan tetap bertahan adalah orang yang sedang dinaikkan derajatnya. Ujian bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengangkat, seperti besi yang ditempa agar kuat. Hati manusia ditempa oleh ujian agar matang. Allah tidak sedang mematahkan kita, tetapi sedang membentuk kita menjadi versi diri yang lebih kuat dan lebih bijak. Ada kisah tentang seseorang yang kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Ia pernah bertanya, "Mengapa semua ini terjadi padaku?" Namun seiring waktu, ia menyadari bahwa ujian itu membuatnya lebih dekat dengan Allah, lebih peduli pada sesama, dan lebih menghargai hidup. Ia berkata, "Jika aku tidak diuji, mungkin aku tidak akan pernah berubah." Dari kisah ini kita belajar bahwa ujian seringkali membawa kita ke tempat yang lebih baik, meski jalannya terasa berat. Sahabat yang baik, ketika kita memahami bahwa hidup adalah ujian, kita tidak lagi terlalu terkejut ketika kesulitan datang. Kita menghadapinya dengan lebih tenang, karena kita tahu ini adalah bagian dari proses. Kita tidak lagi membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, karena kita sadar setiap orang memiliki ujiannya sendiri. Yang terpenting bukan seberapa besar ujiannya, tetapi seberapa baik kita menghadapinya. Tujuan keempat ini mengajarkan kita bahwa kesulitan bukan musuh, tetapi guru. Melalui ujian, Allah sedang menyiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Di segmen berikutnya, kita akan membahas tujuan hidup kelima yang akan menutup seluruh rangkaian ini dengan sangat indah dan penuh harapan. Sahabat yang dirahmati Allah, tujuan terakhir dari seluruh perjalanan hidup ini adalah kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Al-Quran mengajarkan bahwa pada akhirnya,
Kita semua akan kembali kepadanya, membawa seluruh amal, niat, dan keadaan hati kita. Bukan harta, jabatan, atau popularitas yang akan kita bawa, tetapi hati yang jujur, bersih, dan penuh iman. Inilah tujuan tertinggi dari semua tujuan hidup yang Allah tetapkan. Setiap peristiwa dalam hidup kita, bahagia atau sedih, lapang atau sempit, sebenarnya sedang mengarahkan kita menuju pertemuan itu. Allah ingin kita datang kepadanya, bukan sebagai hamba yang sombong, tetapi sebagai hamba yang mengenal kelemahannya dan mengakui kebesarannya. Ujian, nikmat, kehilangan, dan keberhasilan semuanya adalah jalan agar hati kita siap ketika saat itu tiba. Sahabat, banyak orang sibuk menyiapkan hidup di dunia, tetapi lupa menyiapkan pertemuan dengan Allah. Padahal dunia hanyalah persinggahan, sedangkan akhirat adalah tempat tinggal yang sebenarnya. Ketika kita memahami ini, cara kita hidup akan berubah. Kita tidak lagi terlalu takut kehilangan dunia, karena kita tahu apa yang lebih penting sedang menunggu. Kita tidak lagi terlalu mengejar pujian manusia, karena kita sedang menunggu ridha Allah. Ada kisah tentang seorang tua yang berkata, "Aku tidak takut mati. Aku hanya ingin memastikan hatiku pulang kepada Allah dalam keadaan yang baik." Kalimat ini mengajarkan bahwa tujuan hidup bukanlah hidup selama mungkin, tetapi hidup sebaik mungkin. Bukan tentang berapa lama kita hidup, tetapi tentang bagaimana kita hidup di hadapan Allah. Sahabat yang baik, ketika tujuan hidup kita jelas, setiap hari menjadi lebih bermakna. Kita beribadah bukan karena terpaksa, tetapi karena rindu. Kita berbuat baik bukan karena ingin dipuji, tetapi karena ingin pulang dengan hati yang bersih. Kita bersabar bukan karena lemah, tetapi karena kita tahu siapa yang sedang mengatur semua ini. Inilah keindahan hidup yang diarahkan oleh Al-Quran. Tujuan kelima ini menutup semua tujuan lainnya. Kita beribadah, menjadi khalifah, mengenal Allah dan diuji, semua agar kita siap kembali kepadanya. Di segmen berikutnya, kita akan merangkum kelima tujuan ini agar menjadi peta hidup yang bisa kita pegang setiap hari. Jika berkenan, tuliskan di komentar satu hal yang ingin Anda perbaiki agar bisa kembali kepada Allah dengan hati yang lebih baik. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita mengenal 5 tujuan hidup menurut Al-Quran, tantangan berikutnya adalah bagaimana menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Kelima tujuan itu bukan teori untuk dibaca, tetapi peta untuk dijalani. Kita beribadah kepada Allah sambil menjalani peran sebagai khalifah. Kita mengenal dan mencintai Allah sambil diuji dan dibentuk. Dan kita menata semuanya agar kelak kembali kepada Allah dengan hati yang baik. Inilah keseimbangan hidup yang Allah kehendaki. Ketika kita bangun pagi, kita tidak hanya bangun untuk bekerja, tetapi untuk beribadah. Ketika kita menghadapi masalah, kita tidak hanya berjuang untuk bertahan, tetapi sedang diuji agar menjadi lebih matang. Ketika kita membantu orang lain, kita tidak hanya berbuat baik, tetapi sedang menjalankan amanah sebagai khalifah. Semua aktivitas harian kita bisa menjadi bagian dari 5 tujuan ini, jika kita menjalankannya dengan kesadaran dan niat yang benar. Sahabat, banyak orang merasa hidupnya terpecah-pecah antara urusan dunia dan urusan akhirat. Padahal Al-Quran mengajarkan bahwa keduanya bisa berjalan bersama. Kita bisa sukses di dunia sambil tetap dekat dengan Allah. Kita bisa mengejar cita-cita sambil menjaga iman. Kuncinya adalah niat. Ketika niat lurus, dunia tidak lagi menjadi penghalang, tetapi menjadi sarana menuju Allah. Ada kisah tentang seorang ibu yang mengurus rumah tangga dengan penuh keikhlasan. Ia berkata, "Aku merasa hidupku sederhana, tapi aku tahu Allah melihat setiap lelahku." Baginya, memasak, membersihkan, dan merawat keluarga bukan pekerjaan kecil. Semua itu adalah ibadah dan amanah. Inilah contoh bagaimana 5 tujuan hidup bisa menyatu dalam aktivitas yang tampak biasa, namun bernilai besar di sisi Allah. Sahabat yang baik, menjalani hidup dengan 5 tujuan ini membuat kita tidak mudah tersesat. Ketika kita tergoda oleh dunia, kita ingat tujuan kembali kepada Allah. Ketika kita lelah oleh ujian, kita ingat bahwa ujian adalah bagian dari pembentukan. Ketika kita merasa kecil, kita ingat bahwa kita adalah khalifah yang diberi amanah. Dan ketika kita merasa kosong, kita kembali kepada ibadah dan cinta kepada Allah. Segmen ini mengajak kita untuk tidak memisahkan agama dari kehidupan.
Al-Quran bukan hanya untuk dibaca di masjid, tetapi untuk dijalani di pasar, di rumah, di kantor, dan dimanapun kita berada. Dengan 5 tujuan ini, hidup kita memiliki arah yang jelas dan makna yang dalam. Di segmen berikutnya, kita akan melihat bagaimana tujuan hidup yang benar membawa ketenangan dan kebahagiaan sejati. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika seseorang memahami tujuan hidupnya menurut Al-Quran, sesuatu yang sangat besar berubah di dalam dirinya. Hidup tidak lagi terasa seperti beban yang harus ditanggung tanpa arah. Setiap langkah menjadi lebih bermakna. Setiap kesulitan tidak lagi dianggap sebagai hukuman, tetapi sebagai bagian dari perjalanan. Orang yang tahu kemana ia menuju akan lebih kuat menghadapi jalan yang terjal. Mengetahui tujuan hidup juga membuat hati lebih tenang. Kita tidak lagi terlalu gelisah membandingkan diri dengan orang lain. Kita tidak lagi merasa gagal hanya karena belum memiliki apa yang orang lain miliki. Karena kita tahu ukuran keberhasilan kita bukanlah dunia, tetapi ridha Allah. Ketika hati memiliki ukuran yang benar, dunia tidak lagi menguasai pikiran. Kita tetap bekerja, tetap berjuang, tetapi tidak lagi diperbudak oleh hasil. Sahabat, tujuan hidup yang jelas membuat kita lebih tahan terhadap ujian. Ketika kita tahu bahwa hidup ini adalah ujian dan amanah, kita tidak mudah menyerah. Kita memahami bahwa setiap kesulitan sedang membentuk kita, bukan menghancurkan. Bahkan kegagalan pun memiliki tempat dalam rencana Allah. Ia bukan akhir, tetapi bagian dari proses yang sedang membawa kita ke tempat yang lebih baik. Ada kisah tentang seseorang yang pernah merasa hidupnya tidak berarti. Namun setelah ia memahami tujuan hidupnya, ia berkata, "Sekarang aku tidak lagi takut gagal, karena aku tahu aku tidak hidup untuk dunia ini saja." Sejak itu, ia lebih berani, lebih sabar, dan lebih ikhlas. Ia tidak lagi terikat oleh penilaian manusia, karena ia tahu siapa yang sebenarnya sedang menilai hidupnya. Sahabat yang baik, mengetahui tujuan hidup juga membuat kita lebih bersyukur. Kita mulai melihat setiap nikmat sebagai amanah, bukan sekadar kepemilikan. Kita mulai menghargai waktu, kesehatan, dan kesempatan. Karena kita tahu semua itu adalah bekal untuk menjalani tugas hidup kita sebagai hamba dan khalifah. Syukur ini melahirkan ketenangan, dan ketenangan melahirkan kebahagiaan yang tidak mudah goyah. Segmen ini mengingatkan kita bahwa tujuan hidup yang benar adalah kunci ketenangan. Ketika kita hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, hati kita berada di tempat yang seharusnya. Di segmen berikutnya, kita akan melihat bagaimana menjalani hidup dengan 5 tujuan ini membuat kita lebih siap menghadapi masa depan, apapun yang terjadi. Jika berkenan, tuliskan di komentar. Tujuan hidup mana yang paling ingin Anda perbaiki mulai hari ini? Sahabat yang dirahmati Allah, ketika kita telah memahami 5 tujuan hidup menurut Al-Quran, masa depan tidak lagi terasa menakutkan. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tetapi kita tahu siapa yang memegang hari esok. Keyakinan inilah yang membuat langkah kita lebih mantap. Kita tidak lagi melangkah dengan cemas berlebihan, tetapi dengan kepercayaan bahwa Allah sedang menuntun setiap bagian dari hidup kita. Menjalani masa depan dengan tujuan yang benar membuat kita lebih siap menghadapi perubahan. Hidup akan selalu berubah, kesehatan bisa menurun, pekerjaan bisa berganti, keadaan bisa berbalik. Namun ketika tujuan hidup kita bukan dunia, perubahan itu tidak lagi mengguncang jiwa. Kita tetap bisa berdiri, karena sandaran kita bukan pada keadaan, tetapi pada Allah yang tidak pernah berubah. Sahabat, banyak orang takut akan kegagalan karena mereka mengukur hidup dengan standar dunia. Namun ketika kita mengukur hidup dengan tujuan Al-Quran, kegagalan tidak lagi terasa sebagai akhir. Ia hanya salah satu cara Allah mengarahkan kita. Mungkin jalan yang kita tempuh tidak seperti yang kita rencanakan, tetapi bisa jadi itu adalah jalan yang lebih baik menurut Allah. Dan Allah tidak pernah salah memilih jalan bagi hambanya. Ada kisah tentang seseorang yang kehilangan pekerjaannya dan merasa hidupnya runtuh. Namun karena ia memahami tujuan hidupnya, ia tidak tenggelam dalam keputusasaan. Ia berkata, "Selama aku masih bisa beribadah, memberi manfaat, dan kembali kepada Allah dengan hati yang baik, aku tidak benar-benar kehilangan apapun."
Sikap ini membuatnya mampu bangkit dan menemukan jalan baru yang lebih bermakna. Sahabat yang baik, tujuan hidup yang benar juga membuat kita lebih bijak dalam membuat keputusan. Kita tidak hanya bertanya, apakah ini menguntungkan, tetapi juga, apakah ini mendekatkan aku kepada Allah? Pertanyaan ini menyaring banyak pilihan. Ia menjaga kita dari keputusan yang tampak indah tetapi merusak. Dengan tujuan yang benar, kita berjalan lebih pelan, tetapi lebih aman. Segmen ini mengajak kita untuk memandang masa depan dengan iman, bukan dengan ketakutan. Dengan 5 tujuan hidup sebagai kompas, kita tidak akan mudah tersesat meski jalan berkelok. Dan di segmen terakhir, kita akan merangkum seluruh pembahasan ini agar menjadi pegangan yang bisa kita bawa dalam setiap langkah hidup. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita menelusuri 5 tujuan hidup menurut Al-Quran, kini kita memahami bahwa hidup ini bukanlah perjalanan tanpa arah. Kita diciptakan untuk beribadah, menjadi khalifah, mengenal dan mencintai Allah, diuji dan dibentuk, serta kembali kepadanya dengan hati yang baik. Ketika tujuan-tujuan ini tertanam di dalam diri, hidup tidak lagi terasa kosong. Bahkan di tengah kesulitan, kita tahu bahwa semua ini sedang membawa kita menuju sesuatu yang lebih besar dan lebih bermakna. Kita telah belajar bahwa dunia bukanlah tujuan akhir, melainkan tempat untuk menjalankan amanah. Kita bekerja, berjuang, dan bermimpi bukan hanya untuk menikmati dunia, tetapi untuk mengumpulkan bekal menuju pertemuan dengan Allah. Dengan pemahaman ini, kegagalan tidak lagi menghancurkan, dan keberhasilan tidak lagi membuat kita sombong. Semua menjadi seimbang, karena hati kita tidak lagi bergantung pada hasil, tetapi pada ridha Allah. Sahabat, 5 tujuan hidup ini seperti peta. Tanpanya kita mudah tersesat oleh hiruk-pikuk dunia. Namun dengan peta ini kita tahu kemana melangkah. Kita tahu kapan harus bersabar, kapan harus berusaha, dan kapan harus berserah. Hidup memang tidak selalu mudah, tetapi dengan tujuan yang benar, hidup selalu bermakna. Dan makna itulah yang membuat kita mampu bertahan dan terus melangkah. Kita juga belajar bahwa setiap peran dalam hidup, sebagai orang tua, anak, pekerja, atau anggota masyarakat, adalah bagian dari tugas kita sebagai khalifah. Tidak ada peran yang kecil jika dijalani dengan niat yang lurus. Bahkan hal-hal yang tampak sederhana bisa bernilai besar di sisi Allah. Inilah keindahan hidup yang diarahkan oleh Al-Quran. Semua menjadi ibadah, semua menjadi amanah, dan semua menjadi jalan menuju Allah. Sahabat yang baik, semoga setelah menyimak seluruh pembahasan ini, hati kita menjadi lebih tenang dan arah hidup kita menjadi lebih jelas. Jika selama ini kita merasa bingung atau lelah, ingatlah bahwa Allah telah memberikan kita peta yang sempurna. Tinggal bagaimana kita memilih untuk mengikutinya. Dengan 5 tujuan hidup ini, kita tidak perlu takut menghadapi masa depan, karena kita tahu kepada siapa kita akan kembali. Pada akhirnya, hidup yang paling indah bukanlah hidup yang paling nyaman, tetapi hidup yang paling bermakna. Hidup yang dijalani dengan kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah dan khalifahnya di bumi. Semoga Allah menuntun setiap langkah kita, menguatkan iman kita, dan mempertemukan kita dengannya kelak dalam keadaan hati yang bersih dan penuh cinta. Jika sahabat merasa pembahasan ini bermanfaat, silakan tuliskan di komentar. Dan bila berkenan, ikuti channel ini agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama melalui hikmah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.